Nabi Isa itu adalah puncak pertolongan Allah ketika seluruh manusia sudah putus asa. Kehadiran Nabi Isa, kalau kata orang Padang, sebagai si tawar si dingin, ya. Dialah yang akan menjadikan kehidupan ini kembali stabil dan normal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat manusia-manusia di bumi, bahkan kata Rasulullah, orang beriman saja nanti di akhir zaman, saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Ini orang beriman yang imannya kuat, ya. Saking beratnya pada masa itu hidup di atas punggung bumi, saat mereka melewati kuburan, dia berharap kalaulah dia yang di dalam kuburan itu, kenapa bukan saya yang di dalam? Saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Mau bunuh diri, takut dosa. Bertahan hidup sudah tak kuat lagi. Di saat Dajjal dengan segala fitnah dan dustanya berhasil menteror iman orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang rapuh imannya dari kalangan umat Nabi di akhir zaman, sehingga berhasil memurtadkan sepertiga total dari umat Nabi Muhammad di muka bumi ini. Saat itu satu-satunya yang berhasil menghentikan, memadamkan fitnah Dajjal, bahkan juga menghabisi, membunuh Dajjal, hanyalah beliau. Bapak, Ibu yang kami muliakan, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Nabi Isa belum mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan dari kejaran bangsa Yahudi. Mereka berencana untuk menangkap Nabi Isa, disalib, ya, dihinakan, tapi Allah selamatkan. Dibawalah fisiknya bersama dengan ruhnya, di-off-kan perputaran waktu untuk Nabi Isa, dibawa ke langit dunia. Sehingga Rasulullah bersabda, saat saya Isra dan Mi'raj di langit dunia, saya berjumpa dengan saudara saya Isa alaihissalam dalam keadaan ruh dan jasadnya masih bersatu. Usia Nabi Isa saat diangkat ke langit 33 tahun. Ketika Nabi Isa di langit, perputaran dan peredaran zaman Allah off-kan untuk Nabi Isa, sehingga Isa tetap semuda itu sampai hari ini. Nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masih berusia 33 tahun. Begitu. Setelah nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu, bukan lagi sebagai nabi yang baru. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, kerjanya adalah menguatkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajak semua orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang macam-macam omongannya tentang Nabi Isa, diajak balik tobat, luruslah, jalanlah kembali ke jalan yang lurus, dan diajak bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi Isa turun nanti di akhir zaman bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu baik-baik. Nabi Isa turun nanti bukan lagi sebagai nabi. Lalu sebagai apa? Beliau mengatakan, unziltu ana waziran. Aku nanti diutus, diturunkan lagi ke dunia di akhir zaman, waziran, sebagai pendamping. Pendamping siapa? Pendamping Imam Al-Mahdi. Kapan Nabi Isa turunnya? Ya di akhir zaman. Jawabannya sangat lugu. Di akhir zaman, benar di akhir zaman. Nabi Isa nanti turunnya saat Imam Mahdi sudah terkepung.
di masjid Jami' yang memiliki menara putih di Damaskus, Suriah. Sekarang masjid itu sudah ada. Kaum muslimin, Imam Mahdi tak berkutik. Dajjal berkata, besok kita bunuh si Mahdi, besok orang-orang yang bersamanya kita bantai. Sehingga orang-orang Yahudi dan seluruh bala tentara Dajjal di luar sudah penuh kegirangan, siap membantai. Ternyata di waktu subuh, dua orang malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat tampan dan sangat bersih. Rambutnya seperti baru saja disiram, seperti mengeluarkan tetesan air. Wajahnya sangat jernih. Lelaki ini turun diapit oleh dua malaikat, sementara kedua tangannya memegang pundak masing-masing malaikat. Turun ke bumi, landing. Selesai turun, dua malaikat ini kembali naik. Imam Mahdi langsung mundur, padahal sudah mau mengimami sholat itu. Ketika beliau perintahkan aqimus sholat, ayo sekarang qomat. Ketika muazin tadi sudah selesai qamat, tiba-tiba dari langit turun Nabi Isa. Imam Mahdi langsung mundur. Orang-orang beriman sudah paham, ini memang saatnya Nabi Isa tuh turun. Ya, saat Imam Mahdi itu mundur ke belakang, kata Nabi Isa, tidak. Yang menjadi imam untuk generasi sekarang, untuk periode sekarang adalah kamu, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman, bukan saya imamnya. Ya, lanjutlah engkau ayal Mahdi, tetaplah menjadi imam, saya makmummu di belakang. Ingat itu. Jadi Nabi Isa turun nanti bukan menjadi pemimpin. Nabi Isa nanti turun bukan menjadi nabi, tetapi menjadi wazir, menjadi penguat, menjadi pendamping bagi Imam Al-Mahdi. Ibaratnya tokoh spiritualnya, mufti agungnya nanti adalah Nabi Isa. Top leadernya adalah Imam Mahdi. Hanya saja, wahai kaum muslimin, Nabi Isa ini digelari dengan Al-Masih Isa alaihi salam. Dajjal digelari apa? Sama-sama Al-Masih. Benar, laknatullah, benar sekali. Tapi gelarnya juga Al-Masih. Ada dua Al-Masih ya, Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Apa arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya adalah orang yang mampu menghapus. Kalau Dajjal, dia mampu menghapus keimanan di dalam dada orang. Dia mampu menghapus kebenaran dari pandangan orang. Dia mampu menghapus keadilan di muka bumi. Tapi Nabi Isa nanti menghapus keberadaan kekufuran, menghapus kesyirikan, menghapus seluruh kezaliman, menghapus eksistensi Dajjal. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Yang satu menghapus kebenaran, yang kedua menghapus kebatilan, kezaliman, termasuk Dajjal dihapusnya. Jadi sekarang ada dua kekuatan spiritual. Yang satu ditopang oleh setan dan iblis, yaitu Dajjal. Yang satu didukung oleh Allah Rabbul Alamin, Nabi Isa alaihissalam. Ini mirip kayak film Lord of the Ring ya. Mirip dengan film-film yang kalau penjahatnya datang, Mummy Return gitu contohnya. Penjahatnya datang, lakonnya pun datang. Dajjal muncul, Allah turunkan pula Nabi. Sebab Dajjal ini bukan makanannya Imam Mahdi. Dajjal ini garapannya Nabi Isa. Sengaja Allah tahan ke langit Nabi Isa. Pertama, untuk memuliakan Nabi Isa. Yang kedua, di dalam kitab-kitab tafsir kita baca, ternyata Nabi Isa ini berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Isa mengumumkan, setelah aku nanti akan datang seorang Nabi yang membawa ajaran, membenarkan apa yang ada padaku, namanya Ahmad. Lalu Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Macam mana itu? Dia diutus
sebelum Nabi Muhammad ada. Ternyata dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Allah kabulkan. Allah simpan dia ke langit. Nanti Allah munculkan di akhir zaman, dan dia mengatakan, saya membenarkan agama Nabi Muhammad, dan saya mengajak kalian bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jadilah Nabi Isa umatnya Nabi Muhammad. Terkabullah doanya Nabi Isa alaihi salam. Sampai di sini paham? Nabi Isa memang diberi oleh Allah mukjizat yang luar biasa. Dajjal bisa menghidupkan yang mati, tapi itu dalam sihir dan kebohongan. Nabi Isa benar-benar diizinkan Allah dengan mukjizatnya menghidupkan orang yang benar-benar mati. Dajjal bisa menghidupkan yang mati ya. Tapi kata Rasulullah, ketika Dajjal berkata, kalian yang belum beriman pada saya, apa masalah kalian? Apa kata mereka? Kami baru beriman bahwa engkau adalah Rabbul Alamin bila engkau bisa menurunkan air dari langit. Karena sudah lama air hujan tak turun, sudah lama hewan ternak mati, tanam-tanaman juga mati. Kata Dajjal, kalau saya turunkan kalian beriman tidak? Iya, kata mereka. Baik, saksikan ke langit. Maka Dajjal berkomat kamit membaca tertentu, maka bergumpal-gumpallah awan datang, lalu diturunkanlah hujan sihir. Lalu tempat yang diturunin hujan sihir ini juga tumbuh kembanglah rumput-rumput dengan cepat. Hewan ternak yang tersirami oleh hujan palsu itu juga bangkit kembali dalam keadaan berdaging. Setelah itu Dajjal berkata, sekarang sujud kepada saya. Orang-orang yang tadi mensyaratkan kau adalah Tuhan yang kami sembah dengan syarat kau bisa turunkan hujan, sujud kepada Allah. Masih ada beberapa lagi yang bertahan. Lalu Dajjal berkata, kalian kenapa tak mau sujud? Apa kata mereka? Kami takkan sujud kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Baik, kata Dajjal. Kalau saya hidupkan semua yang sudah mati, kamu beriman dengan saya? Saya adalah Rabbul Alamin. Iya, kata orang-orang ini. Maka Dajjal pun memperlihatkan, tuh kuburan. Perhatikan baik-baik oleh kalian semua, dan siap-siap sujud kepada saya. Dajjal pun menunjuk kepada semua kuburan yang ada. Bangkit kalian. Maka kata Rasulullah, keluarlah dari seluruh kuburan tadi orang-orang yang mati dan pernah dikuburkan di sana. Keluar dalam keadaan utuh, badannya, wajahnya, semuanya sehat walafiat. Bangkit langsung menemui keluarganya masing-masing. Apa katanya? Nih, saya sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan kita. Inilah dia Tuhan kita yang maha suci, maha agung. Sujudlah bang, sujudlah mas, sujudlah dek, sujudlah mak, sujudlah nak. Ngajak sujud keluarganya yang belum sujud. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan percaya semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu pernah mati. Karena yang sudah mati ya sudah mati. Tapi yang bangkit itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Jadi itu bukan sebenarnya manusia, tapi setan yang menjelma kembali dalam bentuk. Kalau Nabi Isa dalam Al-Quran benar-benar orang mati betul yang dihidupkannya dengan izin Allah. Itu perbedaannya. Jadi kekuatan Nabi Isa asli, kekuatan Dajjal ditopang oleh sihir, setan dan iblis palsu dan lemah. Berhadapan dua tokoh ini. Antum kalau dengar, ya Allah, ini mirip banget dengan film-film Hollywood. Mirip banget. Kalau ada tokoh-tokoh Hollywood yang ahli buat film itu yang masuk Islam, dia baca kisah ini pasti dia bisa buat film itu. Kaum muslimin, Nabi Isa alaihi salam saat dia baru saja turun menjadi makmum, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya berzikir sambil menunggu matahari terbit. Sementara Dajjal di luar sudah bersiap-siap untuk memberangus, untuk mendobrak gerbang masjid Manaratul Bayadha, masjid Jami, ya, siap untuk didobrak. Ketika Dajjal mendekati gerbang dengan penuh kesombongan, Nabi Isa juga dari dalam sudah mendekati gerbang, ya, saling mendekat. Dengan singkatnya pintu gerbang masjid pun dibuka. Dajjal terperanjat. Kenapa? Di depannya sudah ada yang paling ditakutinya, Isa alaihi salam. Rasulullah bersabda,
demi Allah kata Rasul. Coba baca dalam buku ensiklopedia akhir zaman ya. Demi Allah kata Rasulullah, nafas Nabi Isa dapat terhirup dari jarak 500 km. Siapapun orang-orang kafir yang bisa menghirup nafas Nabi Isa, mereka akan mati di tempat. Coba kita bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang macam ini yang dihadapi oleh Dajjal. Langsung Dajjal menjerit dengan melihat Nabi Isa jaraknya dekat sekali dengannya, menjerit. Kenapa? Rasulullah bersabda, tubuh Dajjal meleleh bagaikan lilin kena api, Pak. Bagaikan garam kena siram air, meleleh tubuh Dajjal, menjerit. Lalu Dajjal lari dengan kecepatan yang tidak terkira, bagaikan kilat ke ujung timur dunia. Kata Rasulullah, Allah telah jadikan Nabi Isa nunggu di sana. Lari dia ke ujung barat. Lalu kata Rasulullah, Nabi Isa udah nunggu di sana. Mau kemana ente? Sementara Nabi Isa di tangannya menggenggam senjata yang dibawa dari langit. Senjata ini khusus untuk membunuh Dajjal. Allah. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal pun lari ke pintu Lud, bab Al-Lud. Allah, Allah, wahai kaum muslimin, bab Al-Lud ini belum pernah ada. Barulah Israel menjajah Palestina baru-baru ini. Mereka lah yang membuat bab Al-Lud itu. Dan Nabi berkata, Dajjal akan ke sana. Dia pikir bahwa di situ tempat yang bisa dia mengamankan dirinya dari kejaran Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga ada nunggu di sana. Saat Dajjal muncul, langsung tombak yang dibawa Nabi Isa menghunjam ke tubuhnya, tembus, mati Dajjal. Tombak yang masih berlumuran darah oleh Nabi Isa dengan izin Allah langsung kembali sampai di Masjid Jami' Manaratul Bayda di Damaskus itu, dan diperlihatkan darahnya Dajjal. Bertakbirlah Imam Mahdi, bertakbirlah orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ngacir. Mereka lari dalam keadaan ketakutan, sembunyi kemana-mana. Saat itulah nanti kita dengar hadis, setiap orang Yahudi dimanapun bersembunyi, alam berbicara, Muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap, bunuhlah dia. Ya, saat itu habisnya orang Yahudi, habisnya. Lalu Rasulullah bersabda, Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal, habisnya seluruh orang Yahudi, Nabi Isa mengajak Islam kembali seluruh orang Kristen sedunia, dan mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka inilah ayat Allah dalam Al-Quran, wa in ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak seorang pun ahlul kitab dari kalangan Nasrani, melainkan di akhir zaman seluruh mereka pasti akan beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Lalu mereka percaya Nabi Isa adalah seorang manusia biasa, dia adalah Nabi yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad. Lalu mereka semuanya percaya Nabi Muhammad Nabi penutup, dan mereka akhirnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semuanya beriman kembali. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya, Nabi Isa setelah itu menghapus semua perpajakan di muka bumi. Bumi dipenuhi dengan jizyah oleh Nabi Isa, itu dihapus. Lihat Arab Saudi sekarang, Pak, gila-gilaan malai rakyatnya dan orang yang kerja di sana dengan pajak. Negara-negara di muka bumi sikit-sikit pajak. Kita di Indonesia kena pajak enggak? Kena pajak. Ini nanti akan diselesaikan oleh Nabi Isa. Jangan berharap rezim yang ada sanggup menghilangkan pajak. Bahkan makin lama makin berat kita ini dibebani dengan pajak. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, semua babi di muka bumi dihabisi oleh Nabi Isa AS. Diperintahkan babi dimanapun ketemu, bunuh, tanamkan ke dalam perut bumi. Ya, tidak ada lagi babi. Khamar-khamar dihilangkan semuanya oleh Nabi Isa AS. Diajak seluruh manusia
untuk membagi-bagikan harta, karena kata Rasulullah, Nabi Isa akan menyebabkan harta di muka bumi keluar, muncul semuanya, simpanan-simpanan bumi Pak, emas dimanapun berada, ya, perak bermunculan, sehingga kata Rasulullah tidak ada satupun orang setelah itu yang miskin. Tak ketemu lagi orang yang mau menerima zakat, tak ketemu lagi orang yang mohon sedekah, tak ada lagi orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan. Hidup benar-benar merata kekayaan, sampai-sampai kata Rasulullah, ada orang yang saking pengennya bersedekah, dulu hobi bersedekah, bapak dulu hobi sedekah Pak, jadi sebentar sedekah di mana-mana. Karena Nabi Isa sudah muncul, kekayaan sudah merata di muka bumi, hobi bapak itu tak tersalurkan. Lalu akhirnya kata Rasulullah, ada orang yang beriman membawa emas 2 genggam tangan di tangannya, emas murni, diantarkan ke tetangga-tetangganya, ini hadiah saya, ini sedekah saya, terimalah. Setiap tetangga berkata, kamu adalah orang soleh, kamu adalah orang baik, terima kasih dengan niat baikmu, tapi minta maaf, di dapur saya ada 5 karung, saya bingung mau diapain. Saking kayanya setiap manusia. Saat Nabi Isa diturunkan, kaum muslimin, ini bukan dongeng ya Pak ya, ini bukan dongeng, tetapi Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis. Maka turunnya Nabi Isa benar ya, sebagai si tawar si dingin ya, penyejuk bumi, menjadikan dunia ini penuh barokah. Lalu Imam Mahdi dinobatkan resmi sebagai khalifah kaum muslimin, Nabi Isa sebagai mufti agungnya, Nabi Isa sebagai tokoh spiritualnya, syekh akbarnya Nabi Isa alaihissalam. Namun saat itu beliau tidak lagi dipanggil dengan Nabi, karena tak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kaum muslimin. Dajjal dah selesai, kezaliman di muka bumi sudah tidak ada, keadilan merata di mana-mana, semua perang berhenti, bencana demi bencana padam. Kita tak terbayangkan oleh kita ya, saktinya Nabi Isa ini lagi. Bumi yang penuh dengan bencana di mana-mana, gunung-gunung meletus, tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, penyakit di mana-mana, perang di mana-mana. Turunnya Nabi Isa, semuanya padam dan berhenti. Berganti dengan semua dalam perut bumi dari kemewahan muncul ke permukaan, semua orang menikmati.